Oke. Pada video kali ini saya pengen bahas Aldi Satya Mahendra dan juga Fadila Arbi Aditama. Dua pembalap Indonesia yang berhasil menjadi juara satu di dua kejuaraan yang berbeda. Aldi di kejuaraan R3 Blue Crew European Cup dan juga Fadila Arbi Aditama di FOM Junior GP Moto3 World Championship. Nah, otomatis ketika mereka menang itu banyak yang mengekspos ya. Jadi juga akhirnya banyak yang mulai memberitakan dan segala macam. Tapi buat RJD31 Media ya tetap seperti biasa memberitakan setiap pembalap-pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Karena kita konsisten mulai dari hari Jumat itu kita bahas free practice, di hari Sabtu free practice dan juga kualifikasi, di hari Ahad ya kita bahas race-nya, kemudian di hari Senin biasanya kita bahas data race pace. Jika memang saya ada waktu juga, di hari Selasa biasanya kita akan buatkan ya mungkin informasi tanggapan dari manajer tim ataupun profil yang tidak diketahui banyak orang. Ya jadi tidak juga serta-merta RJD31 Media membesar-besarkan kedua pembalap ini. Ini juga masih ada komentar-komentar seperti itu ya, karena mungkin ya nggak tahu juga apakah baru mampir ke RJD31 Media ataupun memang ya pemikiran dan hatinya yang sedikit berbeda dibanding orang-orang lain. Bahkan sekedar informasi aja, bos Pak Haji yang memiliki tim di One Prix dan juga Asia Road Racing Championship sampai mentransfer Aldi dan Arbi ya nilainya cukup besar puluhan juta. Ya mungkin itu salah satu bentuk apresiasi dari bos Haji tersebut sih kepada kedua pembalap Indonesia yang juara di dua kejuaraan dunia. Oke, kita akan bahas sebenarnya apakah dua pembalap ini menjadi juara dapat juga menjadi efek domino ke pembalap-pembalap Indonesia yang mengikuti kejuaraan dunia lainnya ataupun kejuaraan Asia. Jelas kalau buat saya pribadi ya, ini pendapat pribadi saya sih jelas bakal ada dampak juga karena setiap pembalap itu memiliki ego yang cukup tinggi untuk bisa menjadi juara, dan itu sudah tertanam oleh mereka sejak kecil jika memang mereka sudah mengikuti kompetisi sejak kecil. Jadi mereka itu memiliki ego yang cukup tinggi, bagaimana dia berharap dan menginginkan menjadi yang terbaik. Ketika di Indonesia seperti ini keadaannya, banyak berita, banyak televisi bahkan yang tidak pernah membahas pembalap Indonesia, Aldi dan Arbi tiba-tiba membahas, itu pastinya nyampe juga ke telinga-telinga dan mata mereka bagaimana berita-berita pembalap Indonesia yang juara itu. Ketika mereka memiliki kesempatan juga pastinya mereka ingin menjadi yang tercepat dan menjadi yang terbaik dan menjadi juaranya. Kita nggak tahu tiba-tiba mereka memiliki salah satu tenaga yang di luar ekspektasi tim sekalipun, yaitu tenaga semangat untuk bisa juara karena ingin juga menjadi yang terbaik. Ya ini sebenarnya sisi positif kalau buat saya pribadi, sisi positif bagi pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Jadi dengan begitu mereka terpacu untuk jadi lebih baik lagi, lebih cepat lagi. Karena kalau nggak ada seperti itu nggak akan mungkin jadi terpacu. Mungkin hal demikian juga menjadi dasar kenapa pembalap Spanyol banyak yang berlomba-lomba jadi juara di kejuaraan dunia. Karena mereka melihat pembalap dari Spanyol juga yang menjadi juara dan diekspos oleh media-media Spanyol, bahkan sampai media-media luar negeri, dan mereka pastinya ingin menjadi juara juga ketika memiliki kesempatan tersebut di kejuaraan-kejuaraan dunia. Nah, ini kan kita nyampe kan pemikiran kita, oh kenapa pembalap Spanyol bisa berganti-gantian juara? Karena mereka pengen jadi yang terbaik, pengen jadi juaranya di negaranya dulu deh, ya kan? Ketika masyarakatnya melihat, wah ini juara, walaupun mereka mungkin sudah terbiasa masyarakatnya ketika pembalap Spanyol juara di Moto3, di Moto2 ataupun di MotoGP, ya mereka sudah biasa pembalap Spanyol berganti-gantian, seperti halnya Indonesia yang sudah terbiasa melihat pembalap Indonesia juara di ARRC kelas Asia Production 250cc. Ya, jadi balik lagi ke kita yaitu penonton, bagaimana kita melihat mindset kita ya, melihat tentang pembalap-pembalap Indonesia. Jadi mungkin ada media-media yang terlalu membesar-besarkan ya. Itu contohnya pertama, dia tidak mengikuti memberitakan step by step. Jadi ketika hasil buruk ya dia diem aja gitu kan. Tapi ketika hasil bagus dia hore-hore, dia upload berkali-kali, dia membesar-besarkan. Nah itu bisa dibilang membesar-besarkan. Tapi kalau saya pribadi, saya jujur aja merasa tidak cocok jika dibilang membesar-besarkan, karena ya saya sudah menginformasikan, membuat konten itu bahkan sampai tengah malam dan segala macam, berharap bisa up to date, update uploadnya itu ya ketika praktis dan kualifikasi, bahkan ketika race ya itu berharap banget menjadi channel yang bisa menjadi informasi bagi penonton-penonton Indonesia yang berharap bagaimana sih kabarnya pembalap Indonesia di kejuaraan dunia. Oke,
Mungkin seperti ini aja konten kali ini, konten santai dan konten relax aja, nggak usah tegang, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.